Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Hasanah. Saya Delia Faradila. Kami perwakilan dari SMK YPC Tasikmalaya untuk mengikuti Olimpiade Jaringan 2020 dengan nomor peserta 1300464. Di tengah situasi pandemi COVID-19 seperti ini, sebagian besar kegiatan dilakukan di rumah dengan jarak jauh. Dan tidak luput, sekolah SMK YPC Tasikmalaya pun menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dalam pelaksanaan PJJ ini, tentunya para administrator atau guru banyak menggunakan sumber daya yang terdapat di jaringan lokal dan hanya dapat diakses di sekolah saja. Nah, maka dari itu kami terpikir bagaimana merancang dan membuat jaringan komputer yang dapat memberi kemudahan bagi user dalam mengakses server dari lokasi yang jauh secara mudah dan praktis, atau istilahnya meremote server dari jarak jauh seperti itu. Oleh karena itu, pemanfaatan Virtual Private Network atau VPN dijadikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi VPN dapat membangun koneksi pada jaringan publik atau internet dengan hak dan pengaturan seperti pada jaringan lokal. Dapat dijadikan pilihan sebagai sarana pengakses file serta kontrol jarak jauh atau remote pada server secara praktis, mudah, aman, dan dapat diakses di mana saja juga kapan saja. VPN atau Virtual Private Network adalah layanan koneksi yang memberikan akses secara aman melalui jaringan publik yang dibangun melalui satu tunnel atau terowongan virtual antara dua node atau dua titik. Cara kerja VPN ini sederhananya adalah melakukan enkripsi pertukaran data bahkan sebelum koneksi publik internet membacanya. Nah, dengan VPN ini kita seolah-olah membuat jaringan di dalam jaringan atau biasa disebut tunnel. Jadi tunneling itu sendiri adalah suatu cara untuk membuat jalur privat dengan menggunakan infrastruktur pihak ketiga tanpa menggunakan jaringan utama. Nah, VPN dapat bertindak semacam perantara yang memberi pelindungan dan keamanan saat terhubung ke internet. Di sini kami akan sedikit sharing mengenai pengimplementasian VPN untuk remote access menggunakan protokol L2TP IPsec di jaringan SMK YPC Tasikmalaya. Pada umumnya, implementasi VPN terdiri dari dua macam, yaitu satu untuk remote access. Remote access atau biasa disebut juga dengan Virtual Private Dial-Up Network atau VPDN menghubungkan antara pengguna yang publik dengan lokal. Dan yang kedua, site-to-site VPN, yaitu merupakan salah satu metode VPN IPsec tunneling yang sering digunakan untuk menghubungkan antara lokasi yang berbeda agar menjadi satu kesatuan network. Protokol VPN sendiri mempunyai beberapa protokol. Pertama, ada protokol PPTP, ada protokol L2TP, dan protokol IPsec. Juga yang terakhir ada protokol SSTP. Nah, protokol PPTP atau Point to Point Tunneling Protocol merupakan protokol jaringan yang memungkinkan pengamanan transfer data dari remote client ke server pribadi dengan membuat sebuah VPN melalui TCP/IP. PPTP atau Point to Point Tunneling Protocol merupakan protokol jaringan yang mengubah paket PPP menjadi IP datagram agar dapat ditransmisikan melalui internet. Nah, pengertian dari L2TP adalah protokol yang memadukan dua buah tunneling protokol, yakni Layer 2 Forwarding dan PPTP.
Sedangkan IPsec merupakan pengembangan dari Internet Protocol atau IP. IPsec itu Internet Protocol Security yang bertujuan untuk menyediakan keamanan pada suatu IP dan layer yang berada di atasnya. Secure Socket Tunneling Protocol atau SSTP merupakan solusi protokol untuk VPN yang bekerja pada layer 4. Pengguna dapat mengakses VPN melalui aplikasi browser karena merupakan protokol kriptografi yang digunakan untuk mengamankan komunikasi melalui internet. Nah, di sini kami akan sedikit sharing mengenai pengimplementasian VPN untuk remote access menggunakan protokol L2TP IPsec di jaringan SMK YPC Tasikmalaya. Keamanan protokol ini sangat baik karena L2TP digabungkan dengan protokol IPsec. L2TP terintegrasi dengan semua perangkat atau sistem operasi yang sesuai dengan VPN. Nah, IPsec sendiri merupakan sebuah protokol yang digunakan untuk mengamankan transmisi data dalam sebuah internet network berbasis TCP/IP. Rancangan topologi jaringan yang dibangun di SMK YPC Tasikmalaya terdapat pada gambar. Dari gambar tersebut kita lihat terdapat lab komputer, PC di ruang TU, ruang wakakurikulum, kesiswaan, bagian keuangan, dan beberapa akses point, serta server, file server, web server, dan database server. Dapat dilihat router tersebut, ini ada router tersebut memberikan hak akses kepada server, PC, akses point, dan juga lab komputer. Area ini disebut dengan jaringan lokal sekolah. Sedangkan ini adalah jaringan luar yang nantinya akan mengakses sumber daya lokal yang ada di sekolah dan berperan sebagai klien. Untuk studi kasusnya, seorang guru atau administrator otomatis sedang berada di jaringan luar, ingin mengakses jaringan ataupun ingin mengakses sumber daya yang ada di sekolah. Lokal sekolah. Jika ingin mengakses, otomatis harus berada di jaringan lokal sekolah. Sedangkan guru atau administrator tersebut berada di rumah, jauh dari sekolah, maka dibutuhkanlah sebuah koneksi tadi yang bernama VPN. Untuk melakukan koneksinya, jaringan luar dan jaringan lokal sekolah dijembatani oleh internet. Oke. Tahap selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi L2TP server dan IPsec. Oke. Pada tahap ini kita akan melakukan konfigurasi L2TP server dan IPsec. Login, kita konekkan dulu connector board yang akan dijadikan server. Kita login ke server milik SMK YPC. Nah, sebelum kita melakukan konfigurasi L2TP server, pastikan terlebih dahulu router boardnya terkoneksi dengan internet. Jadi ini konfigurasi dasarnya kita anggap sudah selesai ya. Kita coba ping ke google.com untuk memastikan apakah terkoneksi dengan internet atau belum. Ping google.com, iya, enter. Nah, ini sudah dipastikan bahwa router board ini terkoneksi dengan jaringan internet. Kita bisa langsung untuk konfigurasi L2TP server dan IPsec. Jadi dalam melakukan konfigurasi L2TP server ini tidak sesulit yang dibayangkan. Biasanya untuk melakukan konfigurasi biasanya kan keamanan yang lebih tinggi itu membutuhkan konfigurasi yang cukup sulit. Tetapi
L2 tipe server dan IPsec ini mudah untuk dikonfigurasi. Oke, kita akan mulai konfigurasi L2 tipe server. Pertama kita pilih menu PPP. Nah, pada menu PPP ini kita pertama pilih menu interface. Pada menu interface terdapat protokol-protokol protokol VPN. Ya. Karena kita menggunakan L2TP server, kita pilih L2TP server, aktifkan, enable. Nah, pada use IPsec-nya kita pilih yes, kemudian isi password IPsec secretnya yang nanti akan menjadi password password key. Kenapa kita use IPsec? Kan kita menginginkan tingkat keamanan yang lebih tinggi, maka dari itu dikombinasikanlah antara L2TP dan IPsec. Ya. Kemudian apabila telah selesai, klik OK. Nah, setelah mengaktifkan L2TP server, kemudian kita akan mendaftarkan user yang akan diakses, yang nantinya sebagai dial-up klien ke server. Nah, masih di menu PPP untuk mendaftarkan usernya masih di menu PPP. Nah, setelah interface VPN server, kita pilih menu secret. Nah, untuk name-nya kita pilih kita guru ataupun administrator ya, atau user. Kita untuk contoh masukkan user 1 contohnya. Nah, kemudian isi password. Nah, passwordnya masukkan, sesuaikan maksi. Service kita gunakan L2TP. pastinya L2TP kan, karena kita menggunakan protokol L2TP. Nah, profile defaultnya untuk profile kita arahkan ke default encryption. Nah, di local address kita beri IP yang nantinya akan menjadi gateway. Ya, masukkan gateway di klien. Ya. Masukkan satu IP misalnya 72.16.1.1. Nah, remote address itu yang nantinya akan menjadi IP di sisi kliennya. Klien 16.1.2. Kita apply, kemudian oke. Setelah konfigurasi L2TP server dan IP Di sisi selesai, server. ya selesai. Sekarang kita akan coba melakukan tahap pengujian di sisi klien. Apakah user yang kita daftarkan tersebut bisa mendial up server atau tidak? Kita masuk menu close terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan melakukan tahap pengujian di sisi klien. Nah, masuk ke menu setting. Sebelum melakukan tahap pengujian ini, pastikan terlebih dahulu PC, maksudnya laptop ini yang sebagai klien harus terkoneksi dengan internet dan berbeda jaringan, ya kan? Kita pasti berbeda jaringan karena kita coba ke CMD ya. Google.com. Google.com. Nah, reply. Sekarang di sisi klien sudah terkoneksi dengan internet Ya. juga. Nah, kita menggunakan jaringan yang berbeda ya dengan internet. Jaringan internet yang berbeda dengan server. Ya. Nah, kita masuk menu VPN. Pada setting kita masuk menu VPN, kemudian add a VPN connection. Daftarkan. Di VPN provider kita pilih Windows built-in. Karena kan kita menggunakan Windows untuk koneksinya. Nah, untuk connection name, connection name-nya kita masukkan nama klien bebas sebenarnya. Masukkan namanya, contohnya kita menggunakan nama SMKYPC. Nah, Sigmalaya. Nah, kemudian
si klien juga harus tahu lah Terus mengetahui IP public dari server. masukkan IP publiknya. Nah, untuk tipe VPN-nya kita menggunakan L2TP IPsec with Pressured key. Yang tadi yang Pressured key itu yang IPsec secret. Use IPsec. Masukkan pressured key-nya. Pressured key-nya satu. Untuk tipe Tipenya? SIG-nya, karena kita mendaftarkan user, jadi kita menggunakan username dan password. Masukkan usernya tadi user 1 contohnya. Masukkan juga passwordnya. Kemudian Set sebelum kita konekkan sebelum klien terkoneksi dengan koneksi VPN, kita sebelum klien ingin terkoneksi ke VPN setting terlebih dahulu di sisi Interface. network connection. Nah, di sini ada sudah interface. terdapat SMK YPC Tasikmalaya. Interface VPN yang telah kita buat. Klik kanan, kemudian pilih properties, Pilih menu security. kemudian advanced setting. Nah, di sini kita masukkan preset key IPsec-nya ya. Itu yang tadi yang dibuat. Oke. Oke. Nah, sekarang kita bisa Connect. konekkan. Tunggu. Nah, sudah terkoneksi. Berarti sekarang kita sudah bisa meremote server milik SMK YPC Tasikmalaya. Yang sisi server tadi. Ya. Kita coba pertama, kita coba ping. Coba ping server. File server 1, IP file server 1. Misalnya coba ping server SMK YPC ya. Ping 2.68. Berarti ini sudah membuktikan bahwa Kita sudah terkoneksi dengan server SMK YPC. kita Nah, sekarang kita akan melakukan uji coba pengujian di sisi klien. Kita akan mencoba mengakses sumber daya yang ada di sekolah seperti web server, database server, file servernya juga. ataupun yang lainnya ya. Kita coba akses Web server terlebih dahulu. Masukkan ID-nya. Welcome. Ini Berarti sekarang sudah bisa mengakses web server. SMK. Kemudian kita akan melakukan uji coba database ya, database server. Masukkan IP-nya. Slash. Nah, sudah bisa. Ini kita tinggal Satu lagi berarti. user dan name Oh, password. ini ya. Iya. Kemudian akan bisa mengakses database server ya. File Kemudian server. kita lakukan uji coba untuk mengakses file server. Masukkan juga IP-nya. Sekarang kita sudah bisa mengakses file server SMK YPC Tasikmalaya walaupun klien ini tidak sedang berada di jaringan lokal sekolah. Kemudian kita coba cek ke Server ya, akses server. connect. Maka lihat
Nah, dapat dilihat ini ada L2TP server DR ya. Ini merupakan Kita lihat di active connection-nya. Nah, user satu merupakan user yang kita daftarkan yang untuk kita klien dial-up juga ya. DLF di sini ya. Ini berarti sekarang kita sudah bisa meremote server milik sekolah. Nah, dari jarak jauh. Jadi ini kita bisa masuk ke Winbox Routerbox server SMK meskipun di Bukan sini bisa mengakses ya router milik SMK. Jadi konfigurasi LTTP server, L2TP server dan server dan IPsec IPsec ini sudah selesai. Seperti sudah dikatakan tadi, tinggal klik saja ya. bahwa konfigurasi LTTP server ini sangatlah mudah ya. Jadi teknologi VPN ini dapat memberikan kemudahan kepada waka kurikulum, waka kesiswaan, bagian tata usaha, bagian keuangan, administrator jaringan, dan user lainnya untuk mengakses file server dari lokasi yang jauh secara mudah dan praktis. Sistem ini dapat memberikan kemudahan bagi administrator jaringan dalam melakukan akses konfigurasi mikrotik dan server pada jaringan SMK YPC Tasikmalaya oleh perangkat mobile maupun desktop. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.